Jakarta, Ade Armando mengalami luka cukup parah setelah dikeroyok oleh massa tak dikenal saat berada di sekitar kawasan gedung DPR RI yang menjadi tempat berkumpul massa massa unjuk rasa pada Senin kemarin. Lah ini kok jadi ribet ya? Kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah cari panggung masing-masing, sehingga ya saya sebagai orang yang lebih tua ya merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Oke Bang, artinya kedatangan Bang Ade sekarang mementahkan big data yang diklaim selama ini? Big data yang diklaim oleh seorang Menko? Ya mungkin ada big data itu, kan saya nggak pernah lihat juga ya, tapi yang jelas saya nggak percaya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia itu mendukung 3 periode. Saya lebih percaya sama hasil survei dong. Ade Armando telah hadir di sebuah tempat yang tepat ya, untuk dia mengikrarkan sebagai seorang yang mengomandani sebagai sebuah gerakan nasional. Namun kehadirannya disambut dengan meriah oleh para wartawan. Dilakukanlah wawancara yang semua orang bisa mengikuti. Wawancaranya memberikan penegasian dan bentuk-bentuk respon yang mungkin tidak menyenangkan buat orang yang sedang melakukan aksi yang jumlahnya sangat besar dan bisa disaksikan di media-media yang bisa mengakses itu. Iya. Nah, Ade Armando ada pada posisi betul kata Bung Kameramen, dia bertengkar atau dia berdebat, dan sebenarnya kita meminta untuk kasus ini bisa ditonton dengan utuh gitu, karena kelihatannya kejadian ini cukup mengejutkan dan luar biasa ya, sampai penampakan daripada saudara Ade Armando ini kelihatan sangat luka-lukanya cukup serius menurut saya. Baik Bung Alfian, ini lanjut dalam beritanya. Tuduhan yang dilontarkan oleh ibu-ibu tersebut disebabkan karena berbagai kontroversi yang pernah dilakukan oleh Ade Armando. Berikut beberapa kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Ade Armando yang dihimpun oleh redaksi arohma.id. Wah, Bung Alfian, berarti kalau saya memandang ya memang kita kan sebagai manusia tidak pas lah ya menghakimi atau memukul atau menyakiti orang lain lah Bung Alfian. Tapi kan tidak ada asap kalau tidak ada api Bung Alfian. Dan saya juga aneh gitu. Beliau kan sering berseberangan lah dengan umat Islam, tapi kok mungkin beliau mengira mahasiswa itu nggak peduli dengan statement-statement beliau, Bung Alfian. Nah, ini Bung Alfian melihat fenomenanya gimana? Satu sisi kita tidak membenarkan ada pemukulan terhadap orang siapapun, tapi kan satu sisi mulutnya beliau sudah sangat, ya begitulah kira-kira Bung Alfian. Orang ini sebetulnya sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Satu poin yang berhubungan dengan pelecehan agama, penghinaan agama, dan menyampaikan pernyataan yang tidak menyenangkan, itu sebetulnya sudah terjadi berulang-ulang dan sampai pada tingkat yang paling tidak patut. Iya. Dia menegasikan keberadaan hadis, dia menyoal sholat dan segala macam banyak hal. Kalau kita rincikan, memang dia terlalu banyak melakukan hal-hal yang bersifat menyakitkan hati. Mestinya itu tidak perlu sampai dipukul. Cukup saja pihak kepolisian menangkap dia karena dia sudah dilaporkan di banyak event, di banyak kasus, di banyak kejadian yang benar-benar ini melanggar daripada Undang-Undang 156A atau undang-undang yang terkait dengan ini. Kok dibiarkan dia istilahnya berkeliaran kemana-mana? Ini kan sebenarnya sebuah tindakan yang membuat kemarahan itu menjadi terakumulasi begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, kalau kata Bung Rafli Harun,
Ya itu secara psikologis masa sulit melihat orang yang biasa menyerang tiba-tiba ada di hadapan muka gitu ya. Tapi bagaimanapun kita tidak membenarkan ya Bung Alfian. Nah tapi Bung Alfian boleh saya bacakan nih ada beberapa poin dari Ar-Rahmah yang mereka rangkum tentang rekam jejak Ade Armando Bung Alfian. Iya baik, silakan. Yang pertama Bung Alfian, Kepolisian Polda Metro Jaya pernah menetapkan Ade Armando sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 25 Januari 2017. Setelah dia memposting melalui akun Facebook dan Twitternya, kalimatnya begini Bung Alfian, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues, titik. Wah itu udah ngeselin sih. Yang kedua Bung Alfian, pada Januari 2018, Ade Armando kembali dilaporkan ke polisi usai mengomentari hadis Nabi Muhammad. Innalillahi. Melalui akun Facebooknya kalimatnya begini Bung Alfian, hampir pasti isi hadis tidak persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan yang suci itu Al-Quran, hadis mah enggak. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Tadi yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang hadis, yang ketiga Bung Alfian, Ade juga pernah dilaporkan karena tulisannya mengatakan azan tidak suci. Azan tidak suci, azan itu cuma panggilan sholat, sering tidak merdu, jadi biasa-biasa sajalah. Astagfirullahaladzim. Panas. Yang keempat Bung Alfian, pada tahun 2021 Ade kembali melontarkan kata-kata yang menimbulkan kontroversi. Dalam sebuah video Ade menyatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Nah ini dikutip oleh Ar-Rahmah, saya sih sholat 5 waktu walaupun saya tahu sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Ujar Ade pada video yang dibagikan di YouTube, kanal YouTube-nya. Wah, ini gimana nih Bung Alfian? Ya, jadi 2017 karena memang kita tahu betul kalimat-kalimat yang dianggap dengan pelecehan atau persekusi atau macam-macam itu memang baru lewat dari tahun 2000. Katakanlah di rezim ini sejak mulai di awal tahun 2014. Di 2014 di sini itu memang terlalu banyak hal-hal yang kelihatan secara sedemikian rupa menjadi satu hal yang menggerogoti nilai-nilai sakralitas keislaman. benar. Jadi untuk saudara Ade Armando ini jelas dia punya kalimat yang juga ternyata diulang oleh orang lain. Oh iya, Allah benar. itu bukan Arab, itu ternyata ada orang lain juga menyebut itu. Berarti ini adalah proses kelanjutan atau Ade Armando guru dari orang itu gitu kan, bisa jadi situasi itu. Iya. Nah kalau hadis itu dikatakan satu hal ini satu bentuk penampakan dia sebagai orang yang dikenal dalam aliran sesat dalam Islam itu adalah inkar sunnah. Iya. Jadi ada dalam sejarah pergerakan dakwah di negeri kita ada orang-orang yang dikenal sebagai yang hanya merujuk kepada Al-Quran. Yang jelas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima karena bagaimanapun Al-Quran itu sifatnya sudah sangat permanen dan seluruh dunia tidak ada perdebatan seluruh Al-Quran. Nah kalau hadis kok bisa gitu dia mengatakan semua hadis itu kan berarti gitu kan, padahal hadis itu berjenjang. Nah ini kan berarti kan kita boleh bertanya apa yang suci itu Al-Quran, hadis mah kagak katanya. Iya, artinya bisa dirujuk. Nah, kan di bawah kan dikatakan bahwa sholat 5 waktu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Kan begitu artinya. Jadi di Quran cuma ada disuruh sholat, ada masuk waktu sholat, ada mensucikan sebelum sholat. Nah, tapi kan di situ dalam praktek keislaman sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai hari ini kan memang tetap dipegang dua rujukan sumber. Jadi pertanyaannya secara akademis memang si Ade Armando ini manusia ini dia dokter apa? Dokter hadis gitu kan. Dia kan memang dokter ya, kita paham dan kita. Kalau dia tidak memiliki otoritas secara keilmuan, sebaiknya jangan sembarangan ngomong. Berarti bukan ahlinya kan sebagai pengetahuan buatnya. Artinya dari beberapa catatan ini sebenarnya dia tidak harus berurusan dengan massa, dia berurusan dengan aparatur yang memahami pasal-pasal dan ayat terkait yang mesti dia dalam proses-proses itu dan berkali-kali. Itu mungkin pendapat saya. Iya Bung Alfian, kalau saya jadi aparat bingung juga Bung Alfian. Kalau orang-orang ini tiba-tiba digebukin kan kita belainnya susah juga ya Bung Alfian, karena dia mungkin ya ibarat kata sudah menyakiti umat Islam sejak lama lah Bung Alfian. Nah nasihat Bung Alfian dengan adanya fenomena ini supaya ya
masyarakat kita lebih inilah, biar kita tuh ya saling toleransi aja lah. Kalau memang Ade Armando dia kurang paham, kurang masuk dengan Al-Quran walaupun dia mungkin ngakui Islam, ya cukup simpen dalam hati aja gitu loh. Kan kayak kita juga kan dengan agama lain kan ada hal-hal yang kita juga kira kita nggak masuk kan, tapi kan juga kita tidak mengekspresikan gitu. Jadi apa masukan Bung Alfian untuk umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia lah, supaya nggak usahlah terlalu ikut campur urusan agama orang lain gitu Bung Alfian? Ya, yang jelas sikap terhadap Ade Armando itu adalah akumulasi, karena menumpuknya kemarahan, kekecewaan, dan ketidakadilan. Sementara tokoh-tokoh yang lain baru sedikit slip of tongue saja sudah sampai pada tindakan-tindakan sama-sama kita ketahui. Itu sangat tidak adil. Jadi ketidakadilan itu menjadi sangat terasa. Yang pertama, bahwa artinya kita tidak setuju dengan tindakan itu, tetapi karena tingkat sakit hati, tingkat kekurang ajaran, tingkat ujaran-ujaran kebencian itu jelas-jelas dia menunjukkan kebencian.